sadar. Ditanya, Habib, kenapa Habib tadi pingsan? Saya tidak kuat karena di bawah sana saya melihat Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah udah nungguin di bawah, buat menunggu dan menyanggah kekasihnya yang bernama Abu Ya Sayyid Alwi Al-Maliki. Allahu Akbar. Ibu, kisah ini bukan fiktif. Baca di dalam kitab. Bahkan ada lagi seorang pemuda yang dia datang ke kota Madinah. Saat di Madinah, dia hanya duduk di pelataran Masjid Nabawi. Dia tidak melakukan apapun kecuali dia hanya duduk dan memandang kedatangan Rasulullah saat keluar dari rumahnya. Allahu Akbar. Saat itu si pemuda meninggal dunia. Rasulullah bertanya, siapa keluarganya, dari mana datangnya, dari mana asalnya? Sahabat semua bingung. Kata sahabat, nggak tahu ya Rasul, tiba-tiba ada di depan masjid kita. Kan Rasulullah rumahnya dekat sama masjid. Apa kata Rasulullah? Tinggalkan jasadnya, biar aku sendiri yang memandikan. Masya Allah. Beres dimandikan, sahabat berebut, ya Rasulullah kita yang mengkapani. Jangan, biar aku yang mengkapani orang ini. Saat mau dibawa ke kuburnya, kata Rasulullah, jangan ada satupun dari kalian membawa dan menyentuh jasadnya, karena akulah yang akan berhak menggendongnya sendiri. Dibawa oleh Rasulullah, disimpan di dalam kuburnya di liang lahat. Setelah selesai, Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kemuliaan apa pemuda ini sehingga engkau yang mengurus jenazahnya? Wahai sahabatku, wahai keluargaku, ternyata orang ini adalah aku dibisikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah orang yang datang ke sini hanya sekedar ingin memandang wajahku karena cinta kepada Allah. Hanya untuk membuktikan cinta sama Rasul, duduk di masjid gak ada yang dilakukan, hanya keluar Rasul, dia tersenyum dengan Rasulullah. Walaupun Rasulullah tidak senyum kepadanya, tapi cinta itu tidak bisa dihilangkan dalam hati. Bu, kita pun sama. Kita jauh ke Madinah, tapi kita bisa menumbuhkan cinta kita buat Rasulullah SAW. Kenapa sih kita harus berselawat? Kenapa sih kita harus baca-baca selawat? Kenapa sih kita harus cinta sama Rasul? Karena kalau Rasul sudah nunggu di kuburnya, demi Allah, malaikat munkar dan nakir gak mau nanyain kita di alam kubur. Itu kunci. Jadi kalau Rasulullah sudah menunggu di kubur kita, menunggu kedatangan jenazah kita, welcome jenazah kita, maka saat kita ditinggalkan di alam kubur, kita akan ditemani oleh Rasulullah. Malaikat munkar nakir, penanya di alam kubur, tidak akan datang dan bertanya kepada kita. Apa kata malaikat munkar nakir? Gak jadi. Kenapa gak jadi? Ada Rasulullah. Gak berani malaikat nanya, gak berani malaikat untuk menginterogasi. Suatu kisah disebutkan, ada seorang pemuda di dalam kitab Tajul Arush, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang pemuda meninggal dunia. Saat ditanya oleh munkar nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Muhammad. Wa man nabiyuka? Muhammad. Wa ma kiblatuka? Muhammad. Wa man ikhwanuka? Muhammad. Wa man kiblatuk wa ma kiblatuka? Muhammad. Semua jawaban tadi hanya satu yang terucap dari lisannya adalah Muhammad. Malaikat berdua bingung. Ya Allah, liar saya mana? Kata malaikat, ini gimana? Jawabannya semua Muhammad, 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 Muhammad.